Salam pendidikan. Perkenalkan, saya Servista Bukit MPD dari UPT SPF SDN 101835 Bingkawan, Kecamatan Sibolangit. Saya adalah peserta Jambore GTK Hebat tahun 2024, kategori GTK Inovatif, dengan topik pembelajaran berdiferensiasi. Adapun judul inovasi yang saya lombakan adalah meningkatkan ketertarikan murid dalam belajar kelompok melalui pembelajaran sosmed. Pembelajaran sosmed adalah akronim dari pembelajaran sosial dan emosional serta terdiferensiasi pada mata pelajaran IPAS di kelas 5 SDN 101835 Bingkawan tahun ajaran 2024-2025. Selamat menyaksikan. Dalam proses pembelajaran pada kurikulum Merdeka, sangat diperlukan ketertarikan murid dalam belajar kelompok sebagai bentuk keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi adalah bagian dari kemampuan sosial dan emosional yang perlu dimiliki oleh murid dalam proses pembelajaran. Salah satu prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran intrakurikuler yang dilaksanakan secara terdiferensiasi dengan fokus utama pemenuhan kebutuhan belajar murid dengan mengkombinasikan keterampilan sosial dan emosional yang dikenal dengan istilah kecakapan hidup atau life skills. Berdasarkan hasil angket ketertarikan murid terhadap belajar kelompok, diperoleh data sebesar 49% murid yang tertarik untuk belajar di dalam kelompok. Hal ini menunjukkan masih ada sebagian besar murid yang tidak begitu tertarik untuk membangun relasi dengan temannya dalam belajar kelompok. Selain situasi ketertarikan murid terhadap belajar kelompok, situasi lainnya yang muncul dalam pembelajaran yakni pengumpulan tugas dan hasil belajar murid yang masih rendah. Masih banyak murid yang tidak mengerjakan tugas dan telat dalam mengumpulkan tugas. Selain itu, keberpihakan pada murid belum juga maksimal dilakukan oleh guru, karena guru belum mengakomodasi kebutuhan belajar murid pada aspek gaya belajar murid secara utuh. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran selama ini antara lain: 1. Kurangnya ketertarikan murid dalam belajar kelompok. 2. Rendahnya hasil belajar murid. 3. Sumber belajar yang dimanfaatkan masih sebatas buku pelajaran saja. 4. Kurangnya pemanfaatan media teknologi informasi dan komputer dalam pembelajaran. 5. Belum adanya kegiatan mindfulness dalam kegiatan pembelajaran. 6. Belum terakomodasi perbedaan gaya belajar murid di kelas. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Untuk memantapkan pemahaman guru terkait pembelajaran sosial dan emosional serta pembelajaran berdiferensiasi, maka dilakukan kajian literatur, jurnal-jurnal nasional, serta berdiskusi dengan rekan sejawat. 2. Merancang pembelajaran inovatif dan berpihak pada murid dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional serta terdiferensiasi atau yang disingkat dengan pembelajaran sosmed. Dalam pelaksanaan pembelajaran sosial dan emosional, guru melakukannya dengan teknik mindfulness. Teknik mindfulness yang dilakukan guru adalah dengan memutar video mindfulness yang menyajikan suara-suara instruksi untuk membangun nuansa relaksasi dalam diri murid selama mengikuti pembelajaran. Si Josefa sampaikan perasaannya setelah kegiatan relaksasi.
Oke, bagus, kita kasih tepuk tangan. Selanjutnya, setelah pelaksanaan teknik mindfulness, guru melanjutkan pembelajaran dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Adapun diferensiasi yang dilaksanakan guru adalah diferensiasi konten, proses, dan produk. Guru sudah membagi murid ke dalam kelompok-kelompok belajar berdasarkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif terkait gaya belajar murid. Murid dibagi ke dalam 3 kelompok belajar, yaitu kelompok audio, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Untuk menampilkan produk-produk dari setiap kelompok belajar, guru meminta murid untuk mempresentasikan hasil karya di depan kelas secara bergantian. Kemudian, murid dari kelompok lain memberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Pada akhir kegiatan pembelajaran, guru meminta murid untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah diikuti pada hari ini. Guru meminta murid untuk menuliskan perasaannya mengikuti pembelajaran hari ini pada kertas sticky note dan ditempelkan di papan tulis. Kemudian guru memilih perwakilan beberapa murid untuk mengungkapkan perasaannya mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dengan demikian, murid dapat mengungkapkan perasaan terkait pembelajaran hari ini, sehingga guru dapat melakukan evaluasi pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Pada akhir kegiatan pembelajaran, guru meminta murid untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah diikuti pada hari ini. Guru meminta murid untuk menuliskan perasaannya mengikuti pembelajaran hari ini pada kertas sticky note dan ditempelkan di papan tulis. Kemudian guru memilih perwakilan. Setelah terlaksananya pembelajaran sosial dan emosional, serta terdiferensiasi yang disingkat dengan pembelajaran sosmed, menunjukkan peningkatan hasil belajar murid. Dari 19 murid, sudah ada 18 orang murid yang mencapai nilai ketuntasan belajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sosmed dapat meningkatkan ketertarikan murid dalam belajar kelompok. Hal ini dapat dilihat dari hasil perolehan angket. Ketertarikan murid terhadap belajar kelompok mengalami peningkatan sebesar 13%, yang dari kondisi awal sebesar 49% meningkat menjadi 62%. Melalui kegiatan mindfulness dan pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan ketertarikan murid terhadap belajar kelompok.